Bapak Ibu, saudara sekalian, dan rekan-rekan muda yang terkasih, berkat Tuhan. Sekarang kita sudah sampai pada permenungan Advent yang keempat. Permenungan yang keempat dengan tema yang terluka menyembuhkan yang terluka. Pada permenungan ini, Bapak Ibu, kami ajak untuk menyaksikan film pendek yang berjudul tentang Rumah Kehidupan. Fokusnya di mana? Mari kita cermati bagaimana cinta itu menghidupkan. Bagaimana cinta itu menawarkan harapan. Dan inilah sebagaimana Tuhan datang mengajak sekian banyak orang untuk terlibat. Orang-orang di dalam rumah kehidupan ini menjadi model, menjadi contoh salah satu orang, kelompok orang yang berjuang untuk menawarkan kehidupan. Sebagaimana tema permenungan Advent kita adalah Dia datang menawarkan kehidupan. Dan orang-orang yang terlibat dalam rumah kehidupan adalah orang-orang yang dari hatinya yang terdalam memberikan diri untuk menawarkan kehidupan. Motong apa bang? Motong bawang. Jadi kita hari ini mau masak sayur. Mantap. Jadi yang lihat guys terus siapa nih hari ini? Saya Lisa dan ini Katon, suami saya. Kami kemari tentu ada tujuannya. Suami saya ini pemakai, Pak. Iya. Saya sih nggak tahu tepatnya sudah berapa lama dia jadi pemakai. Mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu. Iya. Dan awalnya sih saya nggak curiga. Tapi kok semenjak 2 tahun belakangan ini tuh perilakunya Mas Katon tuh aneh gitu, Pak. Terus sudah beberapa kali dia ini berurusan dengan polisi. Terus juga sering ngamuk di rumah, bermasalah dengan banyak orang, dan rumah tangga kami tuh hancur berantakan. Boleh saya tanya? Ya, boleh silakan. Apa bisa sembuh, Pak? Ya, tergantung sih ya, tergantung keparahan dari yang bersangkutan.
Karena kalau kita lihat bicara tentang adiksi ini kan penyakit otak ya, yang kronis. Kapan saja bisa kambuh, tetapi kita bisa melakukan pemulihan itu. Pemulihan itu maksudnya gimana ya Pak? Ya setidaknya pertama-tama dia harus berhenti dulu dari alkoholnya dan zat-zat lainnya itu. Yang kedua, mengurangi dampak buruk yang selama ini yang terjadi. Yang lebih penting juga, orang tersebut menjadi orang yang produktif. Dapat menjadi manusia yang baik di dalam keluarga, buat dirinya dia sendiri dan juga masyarakat. Jadi orang itu akan bisa berubah kembali ya Pak ya? Jadi harus dan dapat merubah perilaku itu, sikapnya juga, kepercayaannya juga terhadap dirinya dia sendiri dan menjadi manusia yang produktif kembali. Jadi tidak hanya bersih dari alkohol dan narkotika lainnya, tetapi juga bisa membangun kembali gaya hidup yang baru itu ya. Oh, jadi nanti tuh akan ada perubahan dalam cara berpikirnya, kemudian juga perilakunya dan perasaan gitu ya maksudnya. Jadi kami kan memakai istilah gaya hidup yang baru, yang kita bilang lifestyle itu, yang berarti memahami nilai-nilai kejujuran. Kejujuran itu harus bisa masuk dalam urat nadi dia. Juga hal-hal lain di dalam program, filosofi-filosofi di dalam program tidak hanya dipikirkan, tetapi harus bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dia di sini, sehingga nanti dia bisa berguna buat dirinya dia, buat keluarga juga, dan juga buat masyarakat. Ya. Jadi saya senang Bro Katon mau tinggal di sini. Tetapi kita perlu kerjasama untuk pemulihan ini bisa berjalan. Jadi Bro Katon boleh cerita apa saja yang dialami selama ini dengan leluasa, dengan bebas. Boleh cerita apa saja. Aku punya masalah yang berat, bro. Aku terjerumus sehingga aku pakai narkoba, bro. Bro, apa yang dialami oleh bro ini, saya juga pernah ngalamin itu. Bahkan mungkin lebih parah dari bro. Di Sekar Mawar ini, saya juga sudah mendapatkan kehidupan yang baru. Di sini kita punya banyak teman, banyak juga keluarga kita yang saling menolong. Jadi saya sekarang ini sudah melewati masa itu. Jadi saya sudah bisa mau untuk membantu orang lain. Jadi bro butuh kerja keras, semangat dan dorongan yang kuat untuk perubahan supaya pemulihan itu berjalan dengan baik, bro. Apa bro siap? Bro siap? Aku siap, bro. Siap, ya? Oke. Siap. Bro, yang penting itu semangat untuk berubah. Orang itu bisa jatuh, orang bisa salah, dan orang bahkan bisa berdosa. Tetapi yang orang hebat adalah orang yang berani bangkit, bro. Ya kan? Masa depannya lebih panjang dari apa yang kamu lihat. Kalau kamu sekarang lagi males, kadang-kadang bosan di tempat ini, kamu ingat istrimu, bro.
Dia orang yang paling mencintai kamu. Dia mau terima kamu. Bahkan mengajak kamu ke sini supaya apa? Supaya kamu menjadi manusia yang dulu lagi seperti Katon yang dulu yang dia cintai. Menjadi manusia baru, Katon yang baru, Katon yang semangat hidupnya lebih. Ya bro ya, sekali lagi jangan pernah putus asa. Hidup itu berharga. Perjuangan kita perjuangan hidup, ya. Di sini kamu menikmati bersama dengan teman-teman di sini, bersama dengan kami di sini untuk apa? Untuk bangkit. Untuk menjadi manusia baru. Sekali lagi, kamu mempunyai istri yang luar biasa, yang mencintai kamu. Jangan disia-siakan, ya. Oke, selamat pagi family. Pagi-pagi. Sebelum kita memulai grup morning meeting kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa kedamaian serentak setelah saya. Asinan, Barlat, Memasak, and Joalus. Amin. Oke, next. Selamat pagi family. Selamat pagi. Saya mau share feeling saya dari semalam ngantuk, nggak bisa tidur, pagi-pagi lapar, dan sekarang feeling berangsur cukup baik. Terima kasih family. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat. Pagi. Tadi apa? Pagi berangkat. Makasih. Feeling good. Terima kasih. Mas, udah 5 bulan loh Mas tinggal di sini. Betah. Ya, betah. Nggak kangen ya sama aku? Kangen. Aku pengen cepet pulih dan pengen cepet pulang ke rumah. Benar? Janji? Janji. Aku seneng loh lihat Mas sekarang. Lebih seger. Ada semangat. Terus bisa senyum. Apa sih yang bikin Mas betah tinggal di sini? Semua orang di sini baik. Semua membantu aku. Bukan hanya konselor, tapi teman-teman sesama residen di sini. Mereka membantu, saling mengingatkan. Aku mendapatkan keluarga baru di sini. Gitu ya? Lisa, aku harap kamu bersabar. Doain aku untuk cepat pulih. Pasti, Mas. Aku berjanji untuk bisa hidup baik. Aku berjanji. Aku ingin menjadi ayah dan suami yang membanggakan. Aku janji. Mas, aku pasti akan menunggu Mas.
Kebencian, pengasingan, dan penyingkiran sesama identik dengan penghilangan sesama. Entah disadari atau tidak, ketika aku membenci, mengasingkan, atau menyingkirkan orang lain, berarti aku telah membuang dia dari kehidupanku. Dalam bahasa lain, aku telah mematikan orang lain. Lawan dari kebencian adalah cinta. Cinta adalah tindakan pemberian diri demi kebahagiaan orang lain. Karenanya, dengan cinta seseorang membuka diri untuk menerima, untuk memeluk, dan menjadikan orang lain sebagai bagian dari kehidupannya. Dengan cinta, seseorang menerima dan menempatkan orang lain sebagai sesamanya. Maka dengan cinta, seseorang dikembalikan pada martabat kemanusiaan. Dengan demikian, cinta memberikan dan memperjuangkan kehidupan. Sebagaimana kata Nabi, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan, dan sumbu yang telah pudar tidak akan dipadamkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, ada begitu banyak orang yang dibenci, diasingkan dan disingkirkan dengan berbagai macam alasan. Orang yang terpinggirkan itu bisa karena akibat perbuatannya sendiri ataupun tidak. Mereka yang dipinggirkan akan mengalami kehilangan hidupnya, karena tidak bisa lagi melihat cahaya masa depan. Mereka nampaknya hidup, tetapi serasa sudah mati, karena tidak lagi memiliki mimpi dan harapan akan hari esok. Salah satu korban penyingkiran adalah para pecandu narkoba. Para pecandu ini seringkali menjadi orang-orang terasing di tengah keluarga dan masyarakat. Mereka menjadi orang-orang yang kehilangan mimpi dan harapan akan hari esok. Sekar Mawar adalah tempat rehabilitasi korban narkoba. Ada pembeda dengan tempat-tempat rehabilitasi lain. Sekar Mawar bukan sekedar tempat rehabilitasi agar orang terbebas dari kecanduan. Akan tetapi, Sekar Mawar menawarkan kehidupan. Mereka yang datang diterima, dipeluk, dan diterima sebagai bagian dari kehidupan para pengasuh. Mereka diterima dan ditempatkan sebagai sesama, bahkan sebagai saudara. Mereka dikembalikan pada martabat kemanusiaannya. Dengan cinta, mereka diajak untuk melihat cahaya masa depan. Mimpi dan harapan tidak pernah hilang dari mereka. Para pengasuh Sekar Mawar menerima mereka dengan tulus. Setiap orang bisa jatuh, bisa salah, bahkan bisa berdosa. Namun tidak berarti mereka tidak bisa bangkit dan menjadi manusia baru. Maka tidak mengherankan mereka yang sudah lulus dari Sekar Mawar, mereka menyediakan diri untuk membantu sesamanya yang sedang jatuh. Mereka yang terluka, mereka yang menyembuhkan yang terluka. Maka tidak berlebihan menyebut Sekar Mawar bukan sebagai tempat rehabilitasi, tetapi rumah kehidupan. Film pendek ini bercerita tentang rumah kehidupan. Kisah-kisah mereka yang mengalami tinggal di Sekar Mawar untuk menegaskan akan rumah kehidupan. Maka tidak berhenti pada kisah tentang orang-orang yang jatuh, tetapi kisah tentang cinta dalam rumah kehidupan.